Baik, tiba waktunya sekarang saatnya untuk kita boleh mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Bapak Jonathan. Jonathan ini mengalami penyakit distonia. Apa itu distonia? Nanti beliau akan menjelaskannya dan sekaligus akan menceritakan bagaimana perjalanan pengalaman kehidupannya bersama dengan Tuhan. Penyakitnya ini merupakan penyakit yang langka dan dokter mengatakan bahwa harusnya penyakit ini tidak bisa sembuh, harus minum obat seumur hidupnya. Namun kuasa Tuhan menyatakan lain, mujizat terjadi dan Pak Jonathan boleh mengalami kesembuhan. Dan sebenarnya beliau akan menceritakan. Silakan Pak Jonathan boleh memperkenalkan diri dan boleh menceritakan bagaimana kapan untuk mengalami sakit itu dan apa yang dialaminya dan bagaimana perasaan pada waktu itu. Jalanannya sampai saat ini dinyatakan sembuh dan boleh mengalami kemenangan yang dari ya. Waktu saya silakan Pak Jonathan. Baik, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Jonathan Yoni. Umur saya 41 tahun. Ya, saya ingin bersaksi mengenai penyakit saya yang sudah Tuhan Yesus sembuhkan. Itu awal mulanya itu sekitar bulan Juli tahun 2021. Itu pertama kali itu rahang saya di kanan kiri itu terasa kaku. Terus kalau mau minum aja sakit gitu, awalnya dari situ, rahang dulu. Nah, beberapa hari kemudian saya bangun tidur. Nah, terus tiba-tiba pas saya bangun tidur itu leher saya langsung nengok ke kiri, menghadap ke kiri begini. Itu sakit sekali, cuman saya tahan ya. Terus pas saya bangun itu masih sakit, saya coba luruskan, cuman si lehernya itu balik lagi ke arah kiri, begini lagi. Saya coba luruskan lagi, dia begini lagi. Terus kata saya dalam hati, wah saya kena apa nih ya? Mungkin salah bantal kali ya awal-awal ya. Lalu saya tahan tuh pakai tangan. Terus mungkin ini salah bantal biasa, saya tahan pakai tangan. Terus seperti biasa saya terus bekerja, naik motor. Nah itu di motor juga sama kayak gitu, malah lebih ini ya, lebih durasinya itu lebih sering. Jadi nengok terus, nggak bisa fokus, sehingga saya sampai yang tangan sebelah kiri ini buat nahan helm agar kepala saya nggak nengok ke kiri terus gitu. Jadi bisa fokus. Itu juga jadi kesemutan ya tangannya Bu. Kalau nahan gitu terus kan jadi kesemutan. Dan itu saya hampir nabrak trotoar yang di pinggir. Juga pernah mau nabrak kendaraan juga yang di depan saya, karena kan nggak fokus ya ini. Tapi saya tetap ini melanjutkan perjalanan sampai ke tempat kerja pelan-pelan. Nah, dari situ saya kemudian bagaimana Pak perasaan waktu itu, pada waktu divonis sakit itu, bagaimana perasaannya, bagaimana keadaannya? Nah itu terus kan saya ke dokter Bu, ke dokter Rumah Sakit Bekasi. Nah dokter saraf penyakit kelainan gerak, jadi dia tanpa disadari itu dia gerak-gerak sendiri, penyakit kayak refleks gitu, gerak refleks, cuman tanpa kita inginkan. Nah itu tentunya saya sedih di situ, sama istri saya juga shock, kenapa bisa penyakit ini bisa ke saya gitu, sedangkan dari keluarga sendiri nggak ada keturunan punya penyakit seperti ini gitu Bu. Terus setelah itu kan
kita coba tuh tukang pijit, pijit-pijit apa refleksi gitu, akupuntur juga kita jalanin ya. Terus bekam juga kita jalanin juga alternatif. Nah itu tetap tidak ada perubahan. Malah badan saya yang jadi pada sakit ditusukin jarum mulu kan, kena akupuntur, badan, kaki semua. Yang ada malah pada sakit gitu. Kalau pas mandi itu perih, berasa banget. Cuman saya tahan aja. Nah dari situ terus orang tua saya, Bagaimana keluarga Pak saya, pada waktu di mengalami itu bagaimana perasaannya? Apakah ada kecewa, sedih, atau bagaimana? sedih pasti jalani. Mendengar kabar itu shock juga saya. Kenapa? Ya udah gitu kan dokter vonis, ini kamu harus minum obat nih setiap hari karena penyakit ini mah katanya. Soalnya penyakit ini nggak bisa sembuh. Udah gitu kan berarti sedih ya Cia. Divonis kayak gitu sama dokter. Ya, udah jadi pasrah gitu apa? Desperate gitu. Terus asa. Ya. Gitu Cia. Terus akhirnya itu saya coba alternatif ke akupuntur, ke bekam, terus ke tukang pijit juga. Nah itu efeknya malah badan saya yang pada sakit jadinya. Sembuh juga enggak kan gitu istilahnya. tapi tidak Enggak. menyembuhkan ya. Iya, Oke. iya, iya. Akhirnya iya. Nah terus dari situ kedua orang tua saya menyarankan gimana mau didoakan nggak oleh tim SPOS dari MDC gitu kan. Terus saya bilang iya boleh, boleh mah boleh. Nggak ada salahnya kan didoain. Iya betul. Ya udah dari situ tim MDC yang dari Cilani ya, terus Bu Risde dan tim juga, saya lupa namanya Bu siapa tuh, Bu Ika, Bu siapa lagi tuh, saya lupa banyak. Nah dari situ kan tim doa itu nggak bosan-bosannya untuk menyemangati saya, mendoakan saya, mensupport bersama juga kedua orang tua, istri, keluarga, apa kakak adik saya juga sepupu apa ponakan semuanya mendoakan saya agar saya semangat gitu, jangan putus asa, pasti Tuhan sembuhkan gitu Ci. Terus Lalu terus singkat singkat cerita itu Tuhan jawab, Tuhan luar biasa ya. Juga saya kan setelah didoakan itu tiap pagi istri saya juga suka pas saya mau berangkat kerja dia minyak urapan juga dioleskan coba ya, terus penjamuan kudus juga gitu jalan ya, pasti sembuh, diimani, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah pas di tahun 2022 mujizat itu terjadi, mulai terjadi. apa yang dialami? Iya, pelan-pelan leher saya udah apa bisa digerakkan kanan kiri, tadinya kan kaku gitu. Udah ada perubahan 2022 itu semenjak Kami didoakan. perubahan ya tahun 2022 ya. 2022. Pak Jonathan suaranya bisa dibesarkan nggak ya? Suaranya kecil. Oh iya. 2022 itu mulai ada perubahan sih. Setahun ya, setahun. Ya. Tapi dari ini pelan-pelan dulu, paling leher paling bisa gerak ini kan ke kanan gitu. Mulai bertahap ya Pak ya. Mulai bertahap sih, nggak bisa itu. Oke. Ya. Kapan mulai terakhir udah dokter menyatakan nggak perlu minum obat, terus merasakan bahwa sudah pulih kembali, itu kapan? Itu pertengahan 2023. Oh, ngurangin obat sih. Kenapa? Gimana tadi Cik? Kapan berhenti minum obat? Boleh berhenti minum obat? Kapan untuk Tuhan Oh menyatakan itu, bahwa ya. sudah sembuh? Itu di 2022 itu saya udah mulai ngurangin obat. Oh, oke. Itu 2022.
akhir ya, itu saya udah berhenti malah, stop mulai obat. berhenti ya. Iya. Ya. Itu Nah, udah mulai terus berangsur, mulai mujizat mulai terjadi ya Pak ya, mulai terjadi, Ci. dari Iya. tahun 2003 ya. Lalu 2023. pernah terjadi, ya Pak Jonathan pernah mengalami sebuah perubahan, khususnya hubungannya dengan Tuhan, antara bagaimana sebelum sakit dengan sesudah mengalami hal ini. Bisa diceritakan? Pastinya Ci, itu membuat saya dan keluarga ya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tadinya kan Kalau dulunya sebelum sakit, ya itu semau gue lah gitu istilahnya. Kalau lagi pengen gereja gitu. Kalau lagi enggak mau gitu. Mut-mutan masih. Puji Tuhan dengan saya dikasih cobaan ya, itu bisa membuat saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ada hikmatnya juga. Ada hikmahnya ya, lebih dekat dengan Tuhan ya. Iya, Cik. Ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Paling untuk partisipan ya, Cik ya. Ya. Pesan saya kepada Bapak Ibu kan, agar setiap kita punya masalah, baik itu sakit penyakit, masalah keuangan atau yang lain, persoalan pekerjaan, semuanya kita serahkan saja kepada Tuhan. Kita berserah diri. Jangan mengandalkan manusia, karena manusia ya apa sih, istilahnya cuman daging sama tulang doang kan manusia itu. Debu dan tanah juga. Nah, pokoknya kita berserah kepada Tuhan, tetap bertekun dalam doa, dalam iman. Tuhan pasti jawab doa kita pada waktunya. Kita percaya ya. Percaya. Kita percaya ya Pak. Tetap percaya. Ya, kita percaya ya pada janjinya. Terus Pak Jonathan juga kemarin sempat cerita terus memperkatakan firman ya. Firman ya tentang kesembuhan ya. Ya, kuasa itu mempercepat proses kesembuhannya ya. Oke. Penyakitnya ini sepertinya sederhana, namun cukup membuat sesuatu yang tidak nyaman, karena Pak Jonathan selama naik motor itu harus megangin helm terus, karena kepalanya itu miring terus sehingga itu membuat Pak Jonathan juga merasa tertekan karena mengalami harus. Bayangkan kalau naik motor tuh harus megangin helm terus untuk bisa fokus ke depan. Kalau enggak bisa nabrak ya, hampir nabrak ya. Dan itu penyakit yang dialami oleh Pak Jonathan. Tetapi kuasa Tuhan sanggup memulihkan apapun juga keadaannya ya, sekalipun dokter menyatakan harusnya nggak bisa sembuh, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Karena itu buat Bapak Ibu tetap yakin dan percaya apapun juga sakitnya hari ini, tetap ada pengharapan ya, seperti apa yang dialami oleh Pak Jonathan, bahwa mukjizat itu masih bisa terjadi dan setiap kita juga bisa mengalami ya. Bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Izinkan saya akan berdoa untuk Pak Jonathan dan keluarga ya. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan bahwa sore hari ini kami sudah boleh diberkati dan dikuatkan melalui kesaksian bahwa apa yang kelihatan mustahil bagi manusia, bahkan bagi dokter sekalipun, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit dan tidak ada yang sukar. Penyakit apapun juga seperti yang dialami oleh Pak Jonathan, dia mengalami penyakit distonia, tetapi bisa sembuh dan bisa pulih total dan bahkan lepas dari obat-obatan yang harus diminum seumur hidupnya. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu untuk kebesaran, kasih, dan kuasa-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati kehidupan Pak Jonathan ya Tuhan, biar kehidupannya bersama dengan keluarga terus semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin dipakai Tuhan untuk menjadi alat bagimu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu,
menyampaikan kesaksian, untuk membagikan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati buat istri dan anaknya, boleh terus mereka bersatu-hati untuk melalui keluarga ini. Nama Tuhan terus nantiasa boleh dipermuliakan. Kami juga memberkati buat pekerjaannya Pak Jonathan, biar terus diurapi, diberikan hikmat, pekerjaannya boleh berjalan dengan lancar dan boleh juga menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaannya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami lepaskan turun dalam keluarga Pak Jonathan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.